Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca tragedi Karbala, Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair menyatakan dirinya sebagai khalifah yang sebenarnya. Pemerintahannya berpusat di Hejaz. Cucu Abu Bakar as-Siddiq ini sempat berkuasa beberapa tahun namun berakhir tragis. Pada awalnya, Ibnu Zubair adalah pendukung kekhalifahan Muawiyah namun menolak penunjukan Yazid sebagai khalifah. Menurut pandangannya, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah laki-laki yang terakhir kali dapat menjadi khalifah muslimin, seandainya memang dapat. Pandangannya ini memang beralasan, karena dalam soal apapun juga, Yazid tidak becus. Tidak satupun kebaikan dapat menghapus dosa-dosanya yang diceritakan sejarah kepada kita, maka Ibnu Zubair pun menolak membaiat Yazid. Kata-kata penolakannya terhadap Muawiyah amat keras dan tegas. Dan apa pula katanya kepada Yazid yang telah naik menjadi khalifah dan mengirim utusannya kepada Ibnu Zubair mengancamnya dengan nasib jelek apabila ia tidak membaiat pada Yazid. Ketika itu Ibnu Zubair memberikan jawabannya, "Kapanpun, aku tidak akan baiat kepada si pemabuk." Kemudian katanya berpantun, terhadap hal batil tiada tempat berlunak lembut kecuali bila geraham dapat mengunyah batu menjadi lembut. Selain Hijaz, Ibnu Zubair juga memantapkan keuasaannya di Irak, selatan Arabia dan bagian terbesar Syam, serta sebagian Mesir. Ibnu Zubair memperoleh keberuntungan yang besar karena ketidakpuasan rakyat terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Salah seorang pendukungnya adalah Muslim bin Syihab, ayah dari Ibnu Syihab al-Zuhri yang kemudian menjadi cendekiawan Muslim terkenal. Yazid bin Muawiyah mencoba menghentikan pemberontakan Ibnu Zubair dengan mengirim pasukan ke Mekah. Muslim bin Uqbah, pasca menumpas pemberontakan warga Madinah, berencana menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah. Namun di tengah perjalanan wafat, sehingga kepemimpinan pasukan diambil alih oleh Al-Husain bin Numair as-Sakuni. Pada 26 Muharram 64 Hijriah, tanggal 24 September tahun 683 Masehi, pasukan Al-Husain bin Numair as-Sakuni mengepung Abdullah bin Az-Zubair selama 64 hari. Terjadi saling serang dengan menggunakan manjanik ke Ka'bah dari Gunung Kubais, sampai-sampai menimbulkan kebakaran di Masjidil Haram. Pada 14 Rabiul Awal 64 Hijriah, tanggal 31 Oktober tahun 683 Masehi, Yazid wafat. Al-Husain bin Numair meminta Abdullah bin Az-Zubair untuk berdialog. Al-Husain bersedia membaiat Abdullah dan memintanya untuk datang ke Syam seraya berdamai pasca bentrokan, tapi Abdullah menolak. Pada saat pengepungan berhenti, Ibnu Zubair pun membangun kembali Ka'bah yang berantakan karena serbuan pasukan Umayyah. Kematian Yazid yang tiba-tiba ini mengakibatkan pula makin berantakannya kekuasaan Bani Umayyah dan perang saudara antar Bani Umayyah. Putra mahkota pertama dalam sejarah kaum muslimin tiga peta kekuatan kala Muawiyah bin Yazid, pengganti Yazid menjadi khalifah di Damaskus, terdapat tiga peta kekuatan besar di dunia Islam. Selain kekuatan politik Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, ada Ibnu Zubair yang mendapat dukungan dari Hijaz, Mekah dan Madinah, dan Mesir. Ketiga, kekuatan politik Syiah atau pendukung anak keturunan Nabi Muhammad SAW yang ketika itu tersebar di Basrah, Kufah dan Iran, Persia. Setelah Muawiyah II mangkat, maka Abdullah bin Zubair nyaris tanpa pesaing. Meski Bani Umayyah secara umum menolak memberikan baiatnya kepada Abdullah bin Zubair, namun kepala keluarga Bani Umayyah kala itu, Marwan bin Hakam, justru memberikan baiatnya secara pribadi kepada Abdullah. Bagi Abdullah bin Zubair, secara politis, pemberian baiat ini dianggapnya sebagai hal yang menjamin bahwa kekuatan Bani Umayyah tidaklah terlalu berbahaya untuk saat itu, meskipun yang lain masih menahan baiatnya. Maka fokus Ibnu Zubair waktu itu lebih ke kawasan Persia, yaitu bagaimana menarik baiat dari para pendukung keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hal lain yang penting adalah, Persia wilayah yang kaya. Masyarakatnya sangat kreatif dan dinamis. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan produktivitas masyarakatnya sangat tinggi, sehingga modal yang berputar pun sangat besar. Sedangkan di Mekah dan Madinah, pusat kekuatan Abdullah bin Zubair, perekonomiannya tidak sebaik Persia dan Damaskus. Di antara ketiga peta kekuatan yang ada pada masa itu, hanya wilayah Hijaz yang secara ekonomi sangat minim. Maka wajar bila Abdullah bin Zubair demikian gencar ingin menundukkan wilayah Persia. Kala itu, kawasan Persia, khususnya Kufah, dikuasai Mukhtar Saqafi. Di bawah kepemimpinan Mukhtar Saqafi, semua pendukung keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung.
Mereka menuntut balas atas semua kekejaman yang menimpa Hussein bin Ali di Karbala. Semua yang terlibat dalam peristiwa tersebut diseret ke pengadilan, atau diperangi sampai binasa. Termasuk di antara mereka yang terbunuh dalam perburuan tersebut adalah tokoh-tokoh kunci seperti Umar bin Sa'ad dan Ubaidillah bin Ziyad. Namun akhirnya gerakan ini berhasil dikalahkan oleh Abdullah bin Zubair, yang akhirnya berkuasa di kawasan Persia dalam waktu yang juga tidak lama. Sayangnya Abdullah bin Az-Zubair hanya puas dengan menerima kedatangan utusan dari beberapa daerah yang sukarela membayatnya sambil tetap berada di Mekah. Para tokoh Bani Umayyah yang ada di Madinah yakni Marwan bin Al-Hakam dan putranya Abdul Malik diusir Ibnu Zubair sehingga membuka ruang konsolidasi bagi Bani Umayyah. Di Damaskus, setelah beberapa bulan terjadi kekosongan kepemimpinan, Bani Umayyah akhirnya mendaulat Marwan bin Hakam menjadi pemimpin mereka. Dengan pengangkatan ini, Marwan yang sebelumnya bermaksud menyerahkan bayatnya pada Abdullah bin Zubair, mencabut kembali bayatnya dan berbalik melawan Abdullah. Khalifah Marwan bin Hakam hanya berkuasa kurang dari 1 tahun. Dia berhasil merebut wilayah Syam dan Mesir dari tangan pendukung Abdullah bin Zubair. Saat Marwan wafat, digantikan oleh putranya, Abdul Malik. Di masa Abdul Malik inilah upaya menundukkan Abdullah bin Zubair menjadi target utama. Taktik Abdul Malik cukup jitu. Ia tidak langsung menyerang pusat kekuatan Abdullah bin Zubair yang berada di Mekah dan Madinah, tapi melumpuhkan dulu Persia, Irak, Iran, Khurasan dan Bukhara, yang menjadi lumbung perekonomian Bani Zubair. Setelah menjinakkan Persia, maka babak akhir penaklukan pun dilangsungkan. Sebuah pasukan terdiri dari 2.000 personil yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf diberangkatkan ke Mekah dari Damaskus. Terkait pemilihan Hajjaj bin Yusuf ini, At-Tabari mengatakan bahwa Hajjaj sendiri yang meminta kepada Abdul Malik. Ia mengatakan pada Abdul Malik bahwa ia bermimpi mengalahkan Abdullah bin Zubair dan mengulitinya. Abdul Malik kemudian berpesan pada Hajjaj bin Yusuf bahwa ia diperbolehkan melakukan apapun yang dianggapnya baik. Atau dengan kata lain, Hajjaj diberikan wewenang penuh atas misi ini. Hajjaj bin Yusuf lalu berangkat menuju Mekah, namun ia tidak melalui jalur biasa, melainkan menggunakan jalur ke Irak lalu memutar ke arah Mekah. Dan pada bulan Syaban 72 Hijriah, dia tiba di Taif, sisa kekuatan Abdullah bin Zubair. Yang semula sudah bersiap menyambut serangan ini di Madinah, harus berkemas dan bergerak menuju Taif. Di Taif perang pun tak dapat dihindarkan. Dalam pertempuran ini, armada yang merupakan kekuatan terakhir Abdullah bin Zubair hancur. Sedang di sisi lain, Hajjaj bin Yusuf juga mengalami kerugian yang besar. Setelah pertempuran ini, Hajjaj bin Yusuf mengirim laporan kepada Abdul Malik tentang kemenangan dan juga kerugian yang dialaminya. Mendapat laporan ini, Abdul Malik pun mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 5.000 personil dari Damaskus untuk menggandakan kekuatan Hajjaj bin Yusuf. Pasukan ini baru tiba pada bulan Zulkaidah atau hanya 1 bulan sebelum bulan Haji. Mereka langsung bergabung dengan pasukan sebelumnya dan membombardir kota Mekah dengan ketapel. Menurut beberapa laporan, mereka hanya menghentikan penyerangan hanya pada musim haji, itu pun atas permohonan Abdullah bin Umar. Selama proses haji berlangsung, pasukan Hajjaj bin Yusuf tidak mengenakan ihram dan berkeliling kota Mekah dengan menghunus pedang. Pada tahun 73 Hijriah, akhirnya pasukan Damaskus berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Cucu Khalifah Abu Bakar ini ditusuk dengan pedang dan kepalanya dipenggal. Cucu Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Az-Zubair adalah cucu Abu Bakar As-Siddiq. Kunyahnya, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awam bin Huwailid Al-Asadi. Ibunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Zubair merupakan keponakan dari istri pertama Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah. Ibnu Zubair lahir tatkala sang bunda, Asma binti Abu Bakar, dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Setibanya di Kuba, suatu dusun di luar kota Madinah, ia dilahirkan. Asma dengan jabang bayinya sampai ke bumi Madinah bersamaan waktunya dengan masuknya kaum muhajirin lainnya dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bayi yang pertama kali lahir pada saat hijrah itu dibawa kepada Rasulullah SAW di rumahnya di Madinah. Rasulullah pun mencium kedua pipinya dan dikecupnya mulutnya, hingga yang mula pertama masuk ke rongga perut Abdullah bin Zubair itu ialah air selera Rasulullah SAW. Kaum muslimin berkumpul dan beramai-ramai membawa bayi yang dalam gendongan itu berkeliling kota sambil membaca tahlil dan takbir. Upacara ini dilakukan ada latar belakangnya.
Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tinggal menetap di Madinah, orang-orang Yahudi merasa terpukul dan iri hati, lalu melakukan perang urat saraf terhadap kaum muslimin. Mereka sebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin dan membuat mereka jadi mandul, hingga di Madinah tak seorang pun akan mempunyai bayi dari kalangan mereka. Maka tak kala Abdullah bin Zubair lahir, hal itu merupakan suatu kenyataan yang digunakan takdir untuk menolak kebohongan orang-orang Yahudi di Madinah dan mematahkan tipu muslihat mereka. Di masa hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah belum mencapai usia dewasa. Tetapi lingkungan hidup dan hubungannya yang akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membentuk kerangka kepahlawanan dan prinsip hidupnya, sehingga dharma baktinya dalam menempuh kehidupan di dunia ini menjadi buah bibir orang dan tercatat dalam sejarah dunia. Anak kecil itu tumbuh dengan amat cepatnya dan menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam kegairahan, kecerdasan dan keteguhan pendirian. Masa mudanya dilaluinya tanpa noda, seorang yang suci, tekun beribadat, hidup sederhana dan perwira tidak terkira. Demikianlah hari-hari dan peruntungan itu dijalaninya dengan tabiatnya yang tidak berubah dan semangat yang tak pernah kendor. Lah benar-benar seorang laki-laki yang mengenal tujuannya dan menempuhnya dengan kemauan yang keras membaja dan keimanan teguh luar biasa. Sewaktu pembebasan Afrika, Andalusia dan Konstantinopel, ia yang waktu itu belum melebihi usia 17 tahun, tampak sebagai salah seorang pahlawan yang namanya terlukis sepanjang masa. Dalam pertempuran di Afrika sendiri, kaum muslimin yang jumlahnya hanya 20.000 tentara, pernah menghadapi musuh yang berkekuatan sebanyak 120.000 orang. Pertempuran berkecamuk, dan pihak Islam terancam bahaya besar. Abdullah bin Zubair melayangkan pandangannya meninjau kekuatan musuh hingga segeralah diketahuinya di mana letak kekuatan mereka. Sumber kekuatan itu tidak lain dari Raja Barbar yang menjadi panglima tentaranya sendiri. Tak putus-putusnya raja itu berseru terhadap tentaranya dan membangkitkan semangat mereka dengan cara istimewa yang mendorong mereka untuk menyongsong maut tanpa rasa takut. Tetapi betapa cara untuk menemuinya, padahal untuk sampai kepadanya terhalang oleh tembok kukuh dari tentara. Musuh yang bertempur laksana angin puyuh. Tetapi semangat dan keberanian Ibnu Zubair tak perlu diragukan lagi. Dipanggilnya sebagian kawan-kawan, lalu katanya, "Lindungi punggungku dan mari menyerbu bersamaku." Dan tak ubah bagai anak panah lepas dari busurnya, dibelahnya barisan yang berlapis itu menuju raja musuh, dan demi sampai di hadapannya, dipukulnya sekali pukul, hingga raja itu jatuh tersungkur. Kemudian secepatnya bersama kawan-kawan ia mengepung tentara yang berada di sekeliling raja dan menghancurkan mereka. Allahu Akbar, pekiknya, begitu kaum muslimin melihat bendera mereka berkibar di sana, yakni di tempat Panglima Barbar berdiri menyampaikan perintah dan mengatur siasat, tahulah mereka bahwa kemenangan telah tercapai. Abdullah bin Abi Sarah, Panglima tentara Islam, mengetahui peranan penting yang telah dilakukan oleh Ibnu Zubair. Maka sebagai imbalannya disuruhnya ia menyampaikan sendiri berita kemenangan itu ke Madinah terutama kepada Khalifah Utsman bin Affan. Ibnu Zubair dikenal tekun beribadah. Kedudukan atau harta bendanya, keberanian atau kekuatannya, semua itu tidak mampu untuk menghalangi Abdullah bin Zubair untuk menjadi seorang laki-laki abid yang berpuasa di siang hari, bangun malam beribadat kepada Allah dengan hati yang khusyuk, niat yang suci. Pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, "Cobalah ceritakan kepada kami kepribadian Abdullah bin Zubair." Maka ujarnya, "Demi Allah, tak pernah kulihat jiwa yang tersusun dalam rongga tubuhnya itu seperti jiwanya. La tekun melakukan sholat, dan mengakhiri segala sesuatu dengannya. La ruku dan sujud sedemikian rupa, hingga karena amat lamanya, maka burung-burung gereja yang bertengger di atas bahunya atau punggungnya, menyangkanya dinding tembok atau kain yang tergantung. Dan pernah peluru meriam batu lewat antara janggut dan dadanya sementara ia sholat. Tetapi demi Allah, ia tidak peduli dan tidak goncang, tidak pula memutus bacaan atau mempercepat waktu rukuknya." Berita-berita sebenarnya yang diceritakan orang tentang ibadah Ibnu Zubair, hampir merupakan dongeng. Maka di dalam saum dan sholat, dalam menunaikan haji dan serta zakat, ketinggian cita serta kemuliaan diri dalam bertenggang di waktu malam, sepanjang hayatnya, untuk bersujud dan beribadat, dalam menahan lapar di waktu siang, juga sepanjang usianya untuk saum dan jihadun nafas, dan dalam keimanannya yang teguh kepada Allah. Dalam semua itu ia adalah tokoh satu-satunya, tak ada duanya. Pada suatu kali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya orang mengenai Ibnu Zubair.
Maka walaupun di antara kedua orang ini terdapat perselisihan paham, Ibnu Abbas berkata, La adalah seorang pembaca kitabullah, dan pengikut sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, tekun beribadat kepadanya dan saum di siang hari karena takut kepadanya. Seorang putera dari pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ibunya ialah Asma putri Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga sangat mencintai Khalifah Utsman bin Affan. Dalam pembelaannya kepada Utsman, ia berkata, Demi Allah, aku tak sudi meminta bantuan dalam menghadapi musuhku kepada orang-orang yang membenci Utsman. Begitulah kisah heroik seorang Abdullah bin Zubair. Sebagai seorang muslim yang senantiasa berupaya meniti jalan Islam yang lurus, kita harus mencintai para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah generasi terbaik yang harus menjadi teladan dalam keimanan, kebaikan akhlak, serta menjadi inspirasi agar umat Islam tetap jaya di bawah panji-panji Islam. Allah melarang mencaci maki para sahabat, menyakiti dan memandang remeh pada mereka. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.